Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang polinomial. Oke, sebelumnya kita pahami dulu tentang monomial dan derajat monomial. Ya, yang pertama kita bisa lihat bilangan-bilangan berikut ada min 8, x kuadrat, 2 per x, x min 2, 1,6, y pangkat 5, dan seterusnya. Nah, untuk bentuk min 8, x kuadrat 1,6 y pangkat 5, 4x kuadrat y3, itu kita sebut sebagai monomial. Tetapi yang bentuknya cenderung pecahan, ini pangkat min 2, berarti kan tadinya x-nya di bawah ya, pokoknya bentuknya pecahan seperti ini, dan akar, itu tidak termasuk monomial. Jadi pengertiannya apa? Monomial itu adalah suatu bentuk aljabar memiliki satu suku dengan variabel berpangkat bilangan cacah. Nah, tadi yang tidak termasuk monomial kan pangkatnya bukan cacah, melainkan ada yang pecahan seperti itu. Nah, untuk bentuk umum monomial, satu variabel x yaitu ax pangkat n dengan n itu lebih dari 0. Jadi yang min itu nggak masuk ya. Kemudian untuk bentuk yang umum monomial dua variabel berarti ax n pangkat ax pangkat n y pangkat m. Nah, n sama m-nya itu harus lebih daripada 0. Kemudian kita akan belajar tentang derajat monomial. Suatu monomial memiliki derajat. Kalau ada 6y pangkat 5, derajatnya berarti 5 dilihat dari pangkatnya. Kalau ada yang dua variabel, maka pangkatnya kita jumlah 3 tambah 1, 4. Jadi derajat pada 5x pangkat 3y pangkat 1 itu adalah 4, sesuai dengan jumlah pangkat. Derajat monomial, satu variabel adalah pangkat variabel tersebut. Untuk koefisien A tidak sama dengan 0, derajat AX pangkat N itu adalah N. Kemudian kalau ini ada beberapa variabel, maka kita jumlahkan N plus M plus Z. Ini harusnya Z-nya K ya. Ini harusnya K, karena kan ini pangkat K. Selanjutnya, kita akan belajar tentang polinomial. Secara pengertian itu adalah bentuk aljabar yang berupa monomial atau penjumlahan dari monomial. Misalnya ada 2x, ini. Itu dimaksud dengan polinomial. Kemudian di sini tidak ada pengertian tentang derajat. Jadi kalau kita tuliskan aja untuk derajat polinomial itu adalah derajat tertinggi dari monomialnya. Kemudian selain itu ada yang namanya fungsi polinomial, dinyatakan sebagai fungsi. Jadi polinomial juga bisa dinyatakan sebagai fungsi. Bentuk umumnya bisa dilihat ini fx. Di sini ada an x pangkat n dan seterusnya hingga a pangkat 0. Nah, biar tidak bingung, kita coba identifikasi. Untuk bentuk yang pertama, apakah semua pangkat variabelnya berupa bilangan cacah? Ya, kalau yang kedua, tidak ya, karena ada yang pecahan setengah. Kemudian, yang ini ya, yang ini tidak. Kemudian, yang ini, apakah semua pangkat variabelnya berupa bilangan cacah? Pangkatnya sih ada pecahan, tapi bukan ini ya, tidak tertempel dengan variabel ya. Berarti ya dia termasuk bilangan cacah karena sepertiga itu bukan variabel. Kemudian kalau 4 itu tidak ada variabelnya juga. Berarti bisa kita bilang bilangan cacah ya. Oke. Jadi kalau yang bukan bilangan cacah itu yang pangkatnya bisa negatif, bisa pecahan, bisa akar.
Kemudian termasuk polinomial atau tidak? Termasuk. Yang ini karena ada bilangan cacah berarti bukan. Yang ketiga masuk. Itu kita tulis termasuk gitu ya. Yang bawahnya juga termasuk. Kemudian yang keempat tidak termasuk. Kenapa? Karena tidak ada variabelnya. Kemudian derajatnya ini adalah derajat 2 karena pangkat tertinggi. Yang kedua itu derajat 3 pangkat tertinggi. Kemudian 6, lalu 5, ini 2 dan ini derajat 1. Karena 4 itu kan 4 pangkat 1 ya. Nah, tadi kan kita membahas tentang yang ini nih. Fungsi polinomial. Nah, ini adalah lanjutannya. Pangkat tertinggi fungsi polinomial itu adalah n. Suku fungsi polinomial yang memiliki derajat tertinggi itu an x pangkat n yang disebut sebagai suku utama. Kemudian koefisien suku utama yaitu an-nya. Jadi contoh misalkan ada 2 plus 3x. Maka suku utamanya yang paling tinggi kan yang ada x-nya ya. Berarti suku utamanya 3x. Koefisiennya berapa? 3. Koefisien dari suku utama. Kalau ini yang paling tinggi kan min x kuadrat. Berarti suku utamanya min x kuadrat. Koefisien suku utamanya adalah min 1. Selanjutnya, tentukan suku utama dan koefisien utama polinomial berikut. Oke, yang nomor 1, suku utama berarti yang pangkat tertinggi ya. Di sini pangkat tertingginya adalah 8x pangkat 3. Koefisien utama itu berarti koefisien dari suku utama berarti 8. Lalu nomor 2 suku utama itu berarti min 3x kuadrat. Kemudian koefisien utama itu adalah min 3. Kemudian suku utama nomor 3 adalah min 1/3x. Koefisien utama adalah min 1/3. Lalu yang nomor 4 ini kita hitung dulu, ini bisa dijumlah ya. Berarti 4 kurangi 2, 2x pangkat 6 plus 5x pangkat 4. Bisa dijumlah karena koefisien, karena pangkatnya sama. Maka suku utama berarti 2x pangkat 6. Koefisien utama berarti 2. Kemudian yang nomor 5 itu harus kita uraikan dulu. Ada x, 3x kuadrat plus 2 min 5x pangkat 3 menjadi 3x pangkat 3 plus 2x min 5x pangkat 3. Sehingga ini sama ini bisa dijumlah, sisanya min 2 plus 2x. Maka kita tahu suku utama min 2x pangkat 3, koefisiennya min 2. Selanjutnya kita akan belajar tentang grafik fungsi polinomial. Oke, yang pertama, untuk menentukan grafik, jadi misalkan diketahui nih fungsi dari polinomialnya adalah x pangkat 3 min 3x min 6. Ingat, untuk fx itu sama aja y ya. Artinya nanti kita bikin tabel. Di sini kita tulis x-nya, di sini kita tulis fx-nya. Atau y. Gini ya, biar nggak bingung. Nah, kalau sudah untuk membentuk grafik kan bentuknya seperti ini. Misalkan kita mau menggambarkan grafik fungsi polinomial dari fungsi ini. Makanya adalah kita misalkan x-nya 0 dulu deh. Kita urutin aja. Kita ambil angka random. X-nya 0.
maka masukkan ke dalam fungsinya. Berarti kan 0 min 0 min 3 kali 0 berarti 0 juga min 6. Berarti hasilnya berapa? 6. Jadi ketika X-nya 0 di sini dapat 6. Kemudian kita coba masukkan X-nya 1. Maka 1 pangkat 3 min 3 kali 1 min 6. Berarti 1 min 3 min 6. 1 min 9. Berarti min 8. Jadi kalau ini 1, nanti ini min 8. Lalu kalau X-nya 2 berarti 2 pangkat 3. 3 kali 2 min 6. 8 min 6 min 6. Berarti 8 min 12. Maka hasilnya min 4. Jadi kalau X-nya 2, ini hasilnya min 4. Lalu kalian cari juga titik yang negatif. Misalkan F-nya min 1. Berarti kan min 1 pangkat 3. Min 3 kali min 1 min 6. Ini min 1, ini plus 3 min 6. Berarti min 7 plus 3 sama dengan min 4. Jadi kalau min 1, Y-nya adalah min 4. Kemudian masukkan lagi satu titik lagi, min 2. Berarti min 2 pangkat 3. Min 3 kali min 2 min 6 menjadi min 8 plus 6 min 6. Ini hilang. Sisanya min 8. Jadi kalau min 2 ini hasilnya min 8. Kalau sudah, kita plotkan. Ketika X-nya 0, Y-nya 6. Ini kan Y ya, yang ini adalah X. Jadi ketika X-nya 0 di sini, Y-nya adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggaplah di sini 6. Berarti titiknya di sini. Kemudian ketika X-nya 1, X1 itu di sini, Y-nya adalah min 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Min 8. Jadi kita bikin garis. Taruh sini. Nah, ini adalah titik yang kedua. Kemudian, X-nya 2. 2 itu di sini. Y-nya adalah min 4. 1, 2, 3, 4. Ini min 4. Kita bikin. Nah, seperti ini. Lalu, X-nya min 1. Ininya min 4. Kita bikin lagi. Nah, di sini. Lalu ini ada min 2. Seperti ini. Kalau sudah, tugasnya apa? Tugasnya dihubungkan. Oke, sebentar. Kita cek lagi. Ini tadi nilainya 1. Kalau 1 itu sama min 8. Kalau yang ini 2 sama min 4. Lalu min 1 sama min 4. Oke, min 2 sama min 8. Oke, kalau sudah kita hubungkan seperti ini. Oh, sebentar. Kemudian masuk ke bawah. Kemudian seperti ini. Nah, itu adalah gambaran grafik dari persamaan fungsi polinomial. Kak lah, kalau mau dilanjutkan gimana ya? Kalian cari lagi. Kalau titik ketiga, X-nya 3 berapa, nanti Y-nya. Kalau min 3, nanti hasilnya berapa. Tapi ini adalah gambaran kurang lebihnya bentuknya seperti ini. Kemudian di sini kita akan mempelajari tentang karakteristik grafik fungsi polinomial. Suku utama fungsi polinomial menentukan perilaku ujung grafik polinomial. Jika A pangkat N X pangkat N, N-nya lebih daripada 0 adalah suku utama suatu polinomial, perilaku ujung grafiknya dapat dibedakan menjadi 4. Nah, ini adalah untuk N yang bernilai genap, dan ini adalah untuk N yang bernilai ganjil. Ini kalau A, N-nya lebih daripada 0, gambarnya seperti ini. Grafik mengarah ke kiri atas dan kanan atas. Kalau ini AN-nya kurang dari 0. Kemudian kalau ini mengarah ke bawah dan ke kiri bawah dan kanan atas. Lalu yang satunya ke kiri atas dan kanan bawah. Nah, sekarang di sini ada latihan soal. Kita coba dulu. Kita disuruh menentukan perilaku ujung grafik fungsi polinomial. Oke, untuk fungsi yang pertama, kita identifikasi dulu untuk suku utamanya.
suku utama yang pangkatnya terbesar, yaitu 2x pangkat 4. Kemudian kita identifikasi derajat berapa. Derajat 4 ya, berarti ya sesuai pangkat tertinggi. 4 itu adalah genap. Kemudian koefisiennya berapa? Koefisiennya adalah 2, yang artinya nilainya adalah positif. Sehingga kalau di antara ini kita masukkan N-nya yaitu adalah genap. Berarti yang ini, berarti kemungkinannya ada 2 yang seperti ini, yaitu ke kiri atas dan kanan atas. Perilaku ujung grafik. Kiri atas seperti ini kita gambarkan, kemudian dan kanan atas. Kemudian kita cek yang B. B itu suku utama, berarti min 2x pangkat 4. Lalu derajatnya derajat 4 yang artinya genap. Kemudian untuk koefisiennya adalah min 2, berarti negatif. Maka perilakunya kita identifikasi, dia kan genap. Oke, berarti genap. Tapi koefisiennya negatif ya, berarti yang ini kiri bawah sama kanan bawah. Berarti kiri bawah sama kanan bawah. Kemudian untuk yang C, suku utama yaitu min 3x pangkat 5 derajat 5. 5 itu artinya ganjil. Kemudian koefisiennya berarti min 3 negatif. Oke. Karena derajatnya ganjil berarti antara 2. Di sini kalau kita lihat koefisiennya negatif, berarti mengarah ke kiri atas. Kiri atas dan kanan bawah. Oke, kita gambarkan seperti ini ya. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk mengetahui perilaku ujung grafik kalau misalkan tidak menggambar grafiknya terlebih dahulu.